Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Tsumma amma ba'du. Ikhwah fillah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan penuh barakah kali ini kita dipertemukan oleh Allah. Sebagaimana tema yang diberikan kepada ana adalah tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini memiliki keistimewaan. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa bulan Muharram itu adalah syahrullah. Rasulullah SAW bersabda, "Abdulus siyam ba'da Ramadan sahrullahil Muharram." Sebaik-baik saum setelah melaksanakan ibadah salat atau ibadah saum di bulan Ramadan adalah saum yang dilakukan di syahrullah al-Muharram, yaitu saum yang dilaksanakan di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, jadi Muharram disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai syahrullah, ya, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan atau digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kemuliaan tersendiri. Ya. Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah. Kita tahu itu adalah tempat yang suci, mulia. Ya. Kemudian ada naqatullah, unta Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Dan sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah itu memiliki keutamaan tersendiri. Termasuk bulan Muharram ini. Ya. Di sana disyariatkan sebuah saum, ya, yang menjadi sebuah ibadah sunnah yang sangat besar faedahnya bagi kita, yaitu saum Asyura. Ya, puasa Asyura yang insyaallah taala ya kita melaksanakannya setiap tahun, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Ya, yang biasanya disertai di tanggal 9-nya atau tanggal 10-nya atau tanggal 11-nya, ya. Jadi 9 10 atau 10 11 atau juga boleh hanya 10 saja juga tidak masalah. Ya, sebuah saum yang sangat besar faedahnya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa saum Asyura itu adalah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sana al-madiyah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa tersebut akan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu. Dan kita tahu ya sejarahnya bahwa pada ketika beliau sampai di Madinah, orang-orang Yahudi ketika itu melaksanakan saum di hari Arafah. Ya. Maka beliau Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Kalian melaksanakan saum apa?" Ya, dijawab oleh orang-orang Yahudi, "Kami melaksanakan saum 10 tanggal 10 di bulan Muharram." "Kenapa kalian melaksanakan itu?" Dijawab bahwa pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka Musa alaihi salam melaksanakan ibadah saum sebagai tanda syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami mengikuti jejak Musa. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun dan Allah menghancurkan Firaun itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka Musa melaksanakan saum sebagai tanda syukur kepada Allah dan kami pun mengikutinya. Ya, kata Rasulullah SAW bahwa kami itu lebih berhak terhadap Musa, terhadap mengikuti Musa daripada kalian. Ya, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin juga untuk melaksanakan saum di tanggal 10 di bulan Muharram. Ya, kemudian datang para sahabat, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi mengagungkan tanggal 10 di bulan Muharram. Ya, apakah kita kemudian mengikuti jejak mereka, bertasyabuh dengan mereka?" Kata Rasulullah SAW, "Kalau demikian kita akan saum 1 hari sebelumnya." Ya,
Jadi di tahun depan beliau sudah merencanakan akan saum tanggal 9 dan 10 ya. Tetapi beliau tidak sempat, keburu meninggal dunia lebih dahulu. Jadi yang sempat Rasulullah SAW lakukan ya ketika itu adalah puasa hanya 1 hari, yaitu di tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, ibu fillah sekalian, dari kisah tentang disunahkannya puasa tanggal 10 di bulan Muharram ini, ada sebuah kisah besar ya yang kita patut untuk ulang lagi, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan Bani Israel. Ya, jadi ini adalah kisah tentang Bani Israel. Sekedar merefresh kembali, ya, mengingat kembali, mengingatkan hangatan kita, ya, tentang peristiwa atau siapa sebenarnya Bani Israel. Ya, Bani Israel itu artinya adalah keturunan Israel. Israel adalah julukan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Yakub adalah putra dari Ishak, Nabi Ishak alaihissalam, dan Ishak alaihissalam adalah putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yakub memiliki julukan Israel. Ya, Israel itu dari bahasa Ibrani, terdiri dari 2 kata, Isra dan Il. Ya, Isra itu ada yang mengatakan artinya dari bahasa Ibrani itu adalah kekasih, Il itu adalah Tuhan, kekasih Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Arab, Halilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Arti yang lainnya adalah bahwa Isra itu adalah hamba, ya, dan Il adalah Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan, Abdullah. Ya, itu adalah julukan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Jadi kalau sekarang ini orang-orang Yahudi yang berada di Syam, yang mereka membentuk sebuah negeri tersendiri, negara tersendiri namanya Israel atau Israel, mereka intisabnya ke sana bahwa mereka keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, tetapi ya jauh berbeda. Nabi Yakub alaihissalam, ya, dia adalah seorang nabi Allah, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan Islam, ya, murnikan tauhid. Tetapi orang-orang Yahudi tersebut yang ada di sana adalah mereka adalah keturunan Bani Israel yang durhaka. Ya, sehingga sebagian para ulama tidak menyukai menyebut mereka sebagai orang Israel. Karena artinya kalau orang Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi yang saleh. Mereka lebih menyukai menyebut mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an, ya, Allah menyebut Bani Israel kadang untuk sifat yang positif, sifat yang baik, terkadang juga yang jelek. Ya, tergantung kondisinya. Tapi kalau disebutkan, ya, kata-kata al-Yahud atau Yahudi itu pasti jelek. Ya, yang menunjukkan rusaknya akidah mereka, rusaknya akhlak mereka. Itu pasti kata-katanya adalah al-Yahud, Yahudi. Ya, coba kita baca Al-Quran surat At-Taubah misalnya, ya. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkatalah orang-orang Yahudi bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Ini akidah sesat. Ya. Kemudian di dalam yang lainnya dalam surat Al-Maidah ayat 18, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh kul falima yu'adzibukum bidunubikum. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah, ya, dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah Subhanahu wa taala menyiksa kalian dikarenakan dosa-dosa kalian? Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memblame, ya, hendak mencela orang-orang keturunan Bani Israel, pasti disebutnya orang Yahudi. Ya, jadi para ulama lebih menyukai menyebut mereka sebagai orang-orang Yahudi ketimbang orang-orang Israel. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali lagi bahwa Bani Israel dinisbatkan kepada Yakub. Yakub adalah anak dari Ishak, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam adalah keturunan atau anak dari Nabi Ibrahim dari jalur istrinya yang bernama Sarah. Ya, sudah lewat, ya, kita tidak akan bahas tentang kisah Nabi Ibrahim, kemudian kisah Nabi Ishak dan juga kisah Nabi Yakub dengan bapak mereka. Ya. Tapi kita akan cerita tentang keadaan Nabi Yakub alaihissalam. Ya.
Nabi Yakub alaihissalam tinggal di Syam. Ya, di wilayah Syam yang ketika itu dia kebudayaannya, iklimnya dan yang lain-lainnya, kemajuannya jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang sekitarnya, termasuk wilayah Mesir. Ya, disebutkan bahwa mereka tinggal di gurun. Ya, dan Nabi Yakub alaihissalam itu dia memiliki istri, ya, memiliki istri-istri. Ya. Jadi diriwayatkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu punya 4 orang istri, ya. Dan ini menunjukkan, ya, dan itu juga dikutip di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, di Injil, ya, ataupun di Taurat, itu disebutkan Nabi Yakub punya istri 4. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri 2, bahkan di riwayat yang lain disebutkan istrinya lebih daripada 2. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kitab-kitab Nasrani ataupun kitab-kitab Yahudi, mereka mengikrar bahwa para nabi itu berpoligami. Sehingga kalau ada ajaran agama lain yang mereka berintisab kepada Nabi Musa ataupun para nabi, Nabi Ibrahim dan yang lainnya, lantas kemudian mengharamkan poligami, itu tidak sesuai dengan kitab mereka. Gitu. Ya. Nah, kembali lagi bahwa Nabi Yakub alaihissalam memiliki 4 orang istri. Dan dari 4 orang istri ini, Nabi Yakub alaihissalam itu memiliki 12 orang anak. Nah, disebutkan di antara riwayat yang menyebutkan bahwa istri-istri tersebut, istri pertama bernama Lea, memiliki 6 orang anak. Namanya Ruben, Simon, Yahuda, Isahar dan Zebulon. Istri kedua memiliki, ya, 2 orang anak yang bernama Yusuf dan Benyamin. Dan istri selanjutnya. Jadi total anaknya 12. Ya. Nah, karena anaknya banyak, istrinya juga 4, ya. Yang namanya orang tua, bapak atau ibu, itu akan berbeda tingkat kasih sayang kepada satu anak dengan anak yang lain. Itu tidak bisa disamaratakan. Ya, Yakub alaihissalam rupanya, ya, lebih condong atau lebih mencintai 2 orang anaknya yang bernama Yusuf, ya, dan Benyamin. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya keirian hati dari saudara-saudaranya yang lain. Dan kita tahu ceritanya, bahwa kemudian, ya, anak adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang lain dari Yusuf ini membuat tipu muslihat bagaimana mengenyahkan Yusuf dari keluarga mereka. Akhirnya dijebaklah dia, dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Ya. Kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang yang sedang musafir menyelamatkan dia dan membawa dia, ya, ke pasar budak di daerah Mesir. Ya. Jadilah Yusuf alaihissalam ini kemudian dia dibeli oleh seorang pejabat Mesir. Ya. Dan Yusuf ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan wajah, dan juga siapa saja yang melihat Yusuf alaihissalam pasti akan jatuh cinta kepadanya. Ya, orangnya menyenangkan, gitu ya. Akhirnya dia tinggal di tempat itu sampai kemudian dia difitnah oleh istri si pembesar tersebut, ya, sehingga menyebabkan dia harus dipenjara di Mesir, dipenjara. Tapi di penjara tersebut Yusuf alaihissalam dianugerahkan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nampak tadi kita katakan siapa saja yang bergaul, ya, berinteraksi dengan Yusuf alaihissalam pasti akan menyukai dia. Ya, termasuk keahlian dia adalah menafsirkan mimpi. Ya. Nah, kemampuan dia dalam menafsirkan mimpi ditambah juga orangnya sangat menyenangkan, kejujuran yang lain-lainnya menyebabkan dia kemudian, ya, dibebaskan dan kemudian diangkat menjadi salah seorang pejabat di wilayah Mesir. Jabatannya adalah ketika itu bendahara kerajaan Mesir. Ya, bendahara kerajaan Mesir bukan hanya sekedar bendahara mungkin, ya, kalau bendahara cuma nyimpen duit doang, ya, tapi mengatur seluruh sisi perekonomian Mesir ketika itu. Ya, kalau sekarang mungkin menteri koordinator ekonomi, ya, menteri keuangan lah istilahnya, gitu ya. Nah, di tangan Yusuf,
ya, itu Mesir mencapai kejayaannya dari segi ekonomi. Ya, pertanian hidup, kemudian juga Sungai Nil, ya. Antum mungkin tahu ya, Sungai Nil itu bukan sungai kayak Ciapus atau sungai kayak Cisadane. Ya walaupun gede, itu gede kalau di kita bilang itu lebar gitu. Ya. Tapi kalau Sungai Nil itu laut, ya, lebarnya sangat lebar. Ya. Itu kapal feri saja itu bisa melalui Sungai Nil. Ini menunjukkan apa? Besarnya Sungai Nil. Itu diatur demikian rupa sistem perairannya, sistem irigasinya menjadi sarana transportasi sehingga Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam mencapai ya kemajuannya atau puncak kejayaannya. Semakin mulialah Yusuf alaihissalam. Ya, Mesir kaya sementara wilayah-wilayah yang lain kesulitan karena tidak diatur, ya, tidak dimanage. Suatu wilayah walaupun punya kesuburan yang tinggi, punya sumber daya alam yang melimpah, tapi tidak dikelola dengan baik, itu tidak akan mendapatkan, tidak akan memberi manfaat kepada penduduknya. Ya, istilahnya itu adalah ayam mati di lumbung padi. Ya, ayam mati di lumbung padi. Jadi walaupun kekayaannya banyak, tapi rakyatnya sengsara kalau nggak dikelola dengan baik. Termasuk wilayah Syam, ya, wilayah tempat bapaknya dan adik-adiknya Yusuf alaihissalam hidup. Ya, nah kemudian karena sana di Syam itu sulit, menyebabkan bapaknya Yakub alaihissalam mengutus anak-anaknya untuk mencari bahan makanan, ditukar dengan kerajinan-kerajinan yang ada di Syam, ya, ditukar dengan sumber makanan pokok yang ketika itu melimpah di Mesir. Datanglah mereka. Yusuf alaihissalam itu sudah jauh lebih dewasa. Sekarang dia sudah usia 33 tahun. Sementara ketika dimasukkan ke dalam sumur itu masih kecil, mungkin nggak bisa naik, ya. Itu usianya 5-7 tahun. Ya. Tapi dia masih mengingat, ini kakak-kakak saya. Ini adik-adik saya. Ya. Maka Yusuf mengenalinya, kemudian Yusuf membuat hilah. Ya, Yusuf alaihissalam membuat strategi gimana bisa mendatangkan bapaknya ke Mesir. Akhirnya, ya singkat cerita nih, karena cerita kita masih panjang. Akhirnya bapaknya dan adiknya Benyamin dan keluarganya datang ke Mesir. Kemudian Yusuf alaihissalam mengatakan, saya adalah Yusuf, anak Anda wahai ayah. Ya, senanglah ya Yakub dan juga adik-adiknya ini. Ya, dan mereka dipersilahkan tinggal di Mesir oleh raja karena kedudukan Yusuf. Gitu. Dan akhirnya keluarga Yusuf itu semuanya pindah dari wilayah Syam, ya, ke wilayah Mesir. Bahkan disiapkan lokasi atau tempat perumahan khusus untuk keluarga Yusuf. Ya, tambah hari keluarganya tambah banyak. Nah, kelak ya wilayah itu, tempat itu, perumahan itu terkenal dengan perumahan Bani Israel. Dan Bani Israel ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan pikiran yang cerdas. Ya. Dan juga mereka menguasai sistem-sistem perekonomian. Sehingga ketika mereka tinggal di Mesir, mulai mereka itu masuk ke segala lini perekonomian Mesir. Memperkuat sistem ekonomi Mesir. Gitu ya. Sementara Yusuf alaihissalam sudah meninggal. Tinggal keturunan-keturunan Yakub alaihissalam yang dikenal dengan Bani Israel, yang tambah hari tambah banyak penduduknya dan masuk ke segala lini kehidupan penduduk Mesir. Tadinya orang Mesir senang-senang aja. Ya, tapi lama-kelamaan mereka merasa ya bahwa mereka ini mengancam eksistensi orang Mesir asli. Orang Kipti. Ya, walaupun mereka kerja dengan jujur, tidak menipu, tidak apa, ya. Tapi mulailah egonya muncul. Ya, ini kalau dibiarkan nanti bisa ya mengambil kekuasaan saya, kata Firaun. Karena Firaun itu bukan nama satu orang definitif, tapi dia adalah nama dari setiap raja Mesir. Ya. Raja Mesir ketika itu Firaun mengatakan, ini kalau saya biarkan, ini benar-benar akan menghancurkan kerajaan saya. Maka dalam waktu 1 hari Fir'aun membuat sebuah kebijakan
seluruh harta dan tanah serta rumah-rumah orang-orang Bani Israel dirampas dengan paksa. Dirampas sehingga dalam waktu 1 hari saja orang-orang Bani Israel kehilangan harta mereka semuanya. Dan mereka kemudian diturunkan derajatnya, yang tadinya adalah warga negara biasa, diturunkan derajatnya menjadi budak-budak dan pelayan-pelayan bagi penduduk Mesir asli. Ya, bahkan Fir'aun bermimpi ya bahwa akan ada seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan mengambil kekuasaannya. Untuk mencegah itu karena dia percaya, ya, maka dibuatlah kebijakan bahwa setiap wanita Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Sebab apa? Kalau nanti melahirkan, nanti jadi laki-laki tersebut yang akan mengambil kekuasaan Fir'aun, beresiko. Sehingga akhirnya semua anak laki-laki yang baru brojol itu dibunuh. Bahkan sebelum itu, bidan-bidan kerajaan Mesir itu mengecek wanita-wanita hamil. Ya, dari wanita Bani Israel, kalau diprediksi anaknya perempuan, akan dibedah perutnya dan dibunuh. Saking ketakutannya Fir'aun ketika itu. Ya, perempuan dan laki-laki dewasanya dijadikan budak, anak laki-lakinya dibunuh. Ya, itulah kekejian dari Fir'aun. Ya. Tapi kebijakan itu ternyata blunder juga. Ya. Pembesar-pembesar Mesir menghadap Fir'aun dan mengatakan, "Tuan, kalau generasi muda atau anak-anak laki dari Bani Israel kita bunuhi semua, nanti siapa yang akan melayani anak-anak kita nanti?" Ya. Sekarang yang melayani kita nanti akan tua dan mati, dan gak ada anak laki-laki dari Bani Israel yang bisa kita perbudak. Oh iya juga. Terus gimana? Ya buat saja kebijakan supaya nggak banyak. Satu tahun ini dimatikan, dibunuh. Nanti tahun selanjutnya dibiarkan hidup. Ya. Oh ya, setuju kayak begitu. Sementara itu, salah seorang wanita Bani Israel, seorang wanita yang saleh, tidak menyadari dirinya sedang hamil. Tidak nampak kelelahan, tidak nampak perutnya buncit karena kehamilan. Tapi tiba-tiba dia menyadari posisi dia sekarang sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Intelijen Fir'aun sudah sering keliling untuk melihat siapa di antara wanita Bani Israel ini yang akan melahirkan dan akan dibunuh begitu lahir. Wanita ini menyembunyikannya. Karena bagaimanapun ini adalah kehamilan. Dan yang dia kandung adalah seorang anak yang dia sangat nanti-nantikan. Sampai kemudian lahirlah anak itu. Cemas dia. Sebentar lagi tentara Fir'aun akan masuk dan merebut anaknya dan membunuh. Dalam keadaan yang kebingungan tersebut, wanita ini berdoa kepada Allah. Gimana, apa yang harus saya lakukan? Ya, maka turunlah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang diberikan wahyu tapi dia bukan nabi. Ya, dan wanita itu, ya, ibu dari Musa alaihissalam itu diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilham. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ibu Musa untuk melemparkan anaknya ke sungai Nil. Ya, ke sungai Nil. Bagaimana mungkin? Ya, awal-awalnya, ya, memang dia tak ingin anaknya dibunuh, tapi tak tega juga. Ya, kalau anaknya harus dilempar ke sungai. Kalau kita katakan sungainya bukan sungai kecil, lautan. Kalau sedang pasang itu persis kayak lautan, ada ombaknya, ya, arusnya yang sangat deras, ada binatang-binatang buasnya. Bahkan disebut kuda Nil, ya. Kuda Nil itu kan kayak buaya dia. Ya, belum lagi buaya aslinya juga banyak. Tapi Allah kuatkan hatinya. Ya. Wanita itu adalah wanita salihah, dia teringat dengan kisah kakeknya Ibrahim alaihissalam. Yang ketika gundukan kayu-kayu
sudah disiapkan bahan bakarnya, siapkan kemudian dibakar kalau Allah berkehendak. Api yang demikian panas bisa menggosongkan dan mengaburkan kakeknya Ibrahim alaihissalam, ya. Tetapi karena kehendak Allah, pertolongan Allah, api itu jadi dingin. Dan walaupun sungai itu deras, banyak binatang buas, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyelamatkannya, pasti akan selamat. Maka tanpa ragu anak itu diletakkan di sungai ini dan dibiarkan mengalir. Singkat cerita, ya, bahwa justru bayi yang dihanyutkan oleh ibunya tersebut dan dijanjikan oleh Allah bahwa dia akan dikembalikan kepada ibunya. Ya. Sampailah dia, ya, bayi tersebut di rumah atau di istana Fir'aun. Ada seorang wanita salihah namanya Asia bintu Muzahim. Ya, Musa seperti halnya kakeknya, yaitu Yusuf alaihissalam. Begitu bayi itu sudah terlihat, ya, bahwa siapa saja yang melihatnya akan menyukainya. Ya, maka diambillah bayi tersebut. Diperlihatkan kepada Fir'aun. Fir'aun kemudian mengatakan, siapa itu? Ya, diceritakan, saya nemu bayi ini. Ya, dan bayi ini akan kita pelihara, biarkan dia menjadi penyejuk pandangan kita. Fir'aun begitu melihat, dia tahu, ya, bayi ini adalah bayi Ibrani, ya, bayi orang-orang Bani Israel. Dia katakan itu penyejuk pandanganmu dan bukan penyejuk pandanganku. Tapi istrinya mau gimana? Ya sudah, biarin dia pengecualian, biarkan dia tinggal di kita. Singkat cerita, kemudian dia ketemu dengan ibunya, kemudian tinggal secara bergantian. Kadang di istana, kadang di rumahnya ibunya Musa, dan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Musa, ya, itu hidup di rumah Fir'aun, di istana Fir'aun. Fir'aun menggaji pembantu-pembantu, memberikan makanan-makanan yang bergizi untuk Musa, sehingga Musa menjadi sosok yang sangat kuat. Padahal di waktu yang sama, ya, Fir'aun terus melakukan ethnic cleansing kepada orang-orang Yahudi Bani Israel. Itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Melunakkan hati istrinya yang beriman yang bernama Asia bintu Muzahim, dan membiarkan Fir'aun yang biasanya ganas itu tidak ganas kepada Musa alaihissalam. Jadilah Musa seorang pemuda. Ya, dan dia ketika itu Fir'aun sama sekali tidak menyadari bahwa Musa tidak pernah bersujud kepada dia. Sementara seluruh penduduk Mesir itu bersujud kepada Fir'aun. Musa pun tak pernah menganggap Fir'aun sebagai Tuhan, tidak pernah menyembah berhala. Tetapi Fir'aun seolah-olah dia tidak mengetahui hal itu. Ya, sampai kemudian pada usia 40 Musa diberikan anugerah kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah ketika itu Musa alaihissalam dengan adiknya yaitu Harun, karena Harun itu dilahirkan ketika waktu 1 tahun bayi Bani Israel diperbolehkan hidup. Musa hanya sisa-sisa 1 tahun dengan Harun. Ya, Musa di zaman ketika Fir'aun harus memerintahkan semua Bani Israel, bayi Bani Israel dibunuh, sementara Harun dilahirkan di waktu yang tadi, ya, digilir gitu. Dan diangkat juga menjadi nabi. Ya. Mulailah mereka sering mendatangi istana Fir'aun. Untuk apa? Untuk berdakwah. Maka ketika Musa berdakwah, ya, Fir'aun mulai menggugat-gugat. Anda ya Musa, darah dagingmu ini tumbuh dari rezeki yang saya berikan. Buah-buahan, makanan, jaminan, pembantu, dan yang lain-lain. Ya, kata Musa alaihissalam, ya, Anda memberi saya makan. Ini tidak sebanding dengan apa yang Anda perbuat terhadap Bani Israel. Anda memperbudak mereka, Anda membunuh bayi-bayi laki-laki mereka. Lantas Anda merasa berjasa karena membiarkan saya, ya, memakan makanan Anda. Tidak, ya, itu tidak setimpal, tidak adil. Ya. Kemudian Musa pun membantah dalil-dalil ketuhanan Fir'aun. Ya. Sementara Musa terus berdakwah sampai ketika suatu waktu di suatu tempat terjadilah insiden antara seorang penduduk Bani Israel dengan orang Kipti. Mereka bersitegang. Kemudian Musa berusaha untuk memisahkannya. Tapi jelas, ya, orang Kipti ini yang berlaku zalim.
Tapi dia terus bernafsu orang ini, sehingga terpaksa kemudian Musa melayangkan satu tinjuan saja. Satu pukulan saja. Ya. Tidak bermaksud untuk membunuh, melukai pun tidak. Hanya ingin memisahkan dan menghentikan kezalimannya. Tapi qadarullah, ya, orang Kipti itu mati. Ya. Kabar tentang orang Kipti mati dipukul oleh Musa ini menyebar ke seluruh Mesir. Ya, sampai kemudian sampailah ke tangan Firaun kabar tersebut. Ya. Firaun mulai menggugat-gugat dan mencari-cari cara bagaimana menangkap Musa dan menghukum Musa, dikarenakan dia memukul Bani Israel yang mengakibatkan seorang Kipti mati. Dan Musa kembali mengatakan, bagaimana Anda akan menghukum saya? Ya, saya tidak sengaja untuk memukulnya, tidak pernah merencanakan pembunuhan kepadanya. Ya, tapi itu terjadi demikian saja. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Sementara Anda membunuh bangsa kami, membunuh sekian banyak orang-orang Bani Israel, memperbudak, ya, akhirnya tidak ketemu, ya, dan Musa terus mendakwahinya sampai mengatakan Firaun sudah tidak bisa, dia sudah melampaui batas, dan keadaan kita Bani Israel tidak akan berubah kecuali kita harus pergi dari tempat itu, dari tempat ini. Maka kemudian Musa memerintahkan setiap Bani Israel mempersiapkan keberangkatan. Kalau waktunya ya, berangkat, harus berangkat. Sementara Firaun juga sudah mengetahui bahwa mereka merencanakan pergi. Begitu pergi, ini akan kemudian dikejar dan ditangkap dan dibunuh semuanya. Pada waktu malam hari, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk memimpin kaumnya meninggalkan negeri Mesir menuju Syam. Diberitahukan juga jalurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jalurnya di pinggir laut. Ya, maka berangkatlah Musa alaihissalam di waktu malam. Ketika intelijen Firaun sedang tertidur, mereka tidak mengetahui kepergian Bani Israel. Berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan 700.000 orang. Ya, riwayat yang mengatakan jumlahnya 70.000 orang Bani Israel, yaitu keluar dari Mesir di waktu malam. Ya, dan tidak diketahui oleh Firaun kecuali setelah waktu subuh. Setelah dicek nggak ada di perkampungan Bani Israel itu penduduknya dan mereka sudah pergi, maka Firaun mengatakan kejar mereka jangan sampai ada yang tersisa. Ya, kejar mereka jangan sampai ada yang tersisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la tahsya." Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah engkau wahai Musa dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari. Dan pergilah melalui jalan yang kering di laut tersebut, di pinggir laut maksudnya di pantai. Kalian tak usah khawatir akan tersusul dan tak usah takut akan tenggelam. Ini Allah yang jamin. Ya, tadinya Bani Israel nggak mau, tapi karena Musa yang memimpin dan keyakinannya, mereka pun pergi. Ya, ternyata pasukan Firaun yang sangat hebat, kuat, ya, badannya, fisiknya kuat-kuat, kuda-kudanya kencang, itu bisa menyusul. Ya, sudah bisa menyusul dan sekarang keadaannya adalah di depan Bani Israel, di belakang pasukan Firaun yang sedang siap untuk menyusul mereka. Disebutkan oleh Allah, "Falamma tara'a al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Maka ketika kedua golongan itu sudah saling melihat, ya, pasukan Firaun tambah semangat karena pasukan atau jumlah orang yang mereka kejar sudah ada di depan mereka. Sementara Bani Israel sudah ketakutan ketika melihat bala tentara Firaun dengan garangnya mengejar mereka dari belakang. Sehingga mereka mengatakan, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, pasti kita celaka. Kita pasti tersusul, habis kita Musa. Ya, tapi Musa adalah seorang Nabi Allah.
percaya dengan perintah Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung kebaikan. Maka dia dengan yakinnya mengatakan, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Ya, Musa menjawab, sekali-kali mereka tidak akan bisa menyusul kita. Kita nggak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku bersamaku yang akan memberikan jalan keluarnya untuk. Yakin sekali Musa ini. Sekarang gimana keyakinannya? Bani Israel masih melihat bagaimana pasukan garang Firaun menyerang dari belakang. Di sampingnya lautan yang sedang ombaknya sedang ganas-ganasnya. Ya, sementara di sisi-sisinya adalah gunung-gunung tinggi yang tak mungkin mereka melarikan diri dari tempat itu, melalui gunung-gunung tinggi itu. Gimana Musa? Ya, dari langit ketujuh Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin katawidil 'azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Ya. Dipukulkan tongkat Musa alaihissalam. Sehingga lautan itu terbelah menjadi 12 jalan besar. 12. Dan setiap Bani Israel yang jumlahnya ketika itu 12 kabilah memasuki setiap belahan lautan tersebut sesuai dengan kabilah-kabilahnya. Mereka melarikan diri melalui belahan-belahan lautan tersebut. Terbelalaklah bata Fir'aun dan bala tentaranya. Ini apa-apa? Ya, Musa kembali memperlihatkan keajaibannya. Karena Fir'aun ini termasuk orang yang paling sering, ya, paling sering melihat keajaiban atau mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Tak ada seorang nabi yang mukjizatnya melebihi banyaknya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang bisa baca di dalam Al-Quran bagaimana mukjizat-mukjizat Nabi Musa sangat banyak ditunjukkan kepada Fir'aun. Terbelalaklah dia. Ya. Kemudian nafsunya mengatakan, ayo kita kejar dia. Kita kejar mereka. Kesombongannya kemudian menjadikan Fir'aun memimpin sendiri. Ya, bala tentaranya memasuki celah-celah atau jalan-jalan di tengah belahan-belahan lautan tersebut. Satu riwayat mengatakan bahwa Fir'aun sebenarnya sudah ragu. Ya, sudah ragu dia, ini kita bisa selamat nggak nih kalau lewat itu? Ya, tetapi kemudian kudanya itu ditendang oleh malaikat dari belakang sehingga kudanya maju ke depan. Ya, kalau pasukan pemimpinnya sudah maju ke depan, yang belakang tinggal ikut. Ya, akhirnya dikejarlah pasukan itu, ya, atau orang Bani Israel itu oleh pasukan Firaun. Dan pasukan Musa sudah sampai di seberang daratan, sementara pasukan Firaun baru memasuki lautan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatukan lautan-lautan tersebut, sehingga kemudian lautan itu bersatu dan menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Hadirin rahimakumullah, matilah kebanyakan di antara mereka. Fir'aun tersengal-sengal, ya, dia memikirkan untuk beriman, ya, memikirkan untuk beriman, terngiang-ngiang di dalam dirinya untuk beriman. Itu diketahui oleh malaikat, ya, wah bentar lagi nih Fir'aun mau beriman, udah kepepet dia baru beriman. Di mana Fir'aun imanmu ketika melihat bukti-bukti mukjizat Musa? Di mana imanmu ketika engkau membantai bayi-bayi Bani Israel? Di mana imanmu ketika engkau memperbudak puluhan ribu, ratusan ribu Bani Israel? Di mana imanmu wahai Fir'aun ketika mendapatkan hujah-hujah dari Musa? Sekarang engkau terpepet, engkau akan beriman? Maka kemudian malaikat itu mencocokkan, dia mengambil pasir dan kemudian dilempar ke mulut Fir'aun sehingga dia tidak bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Matilah dia dalam keadaan kekafiran sementara Musa alaihissalam sudah selamat di sana. Hadirin rahimakumullah, itulah peristiwa yang terjadi di tanggal 10 Muharram di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah selamatkan Bani Israel menuju wilayah Syam dipimpin oleh Musa alaihissalam setelah ratusan tahun, 400 tahun
Bani Israel diperbudak oleh orang-orang Firaun. Tapi dengan pertolongan Allah, ya, mereka diselamatkan melalui pemimpin mereka Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa sangat bersyukur kepada Allah, ya, maka dia melaksanakan ibadah saum di tanggal 10 di bulan Muharram, ya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.